Khotbah saya malam ini, tema, judul dia, kenapa bahasa roh itu harus asli dan bukan tiruan. Oke? Ini sudah beberapa, ya tahu berapa lama sudah lah. Kali-kali ini pun sudah gembala jangan cakap. Kenapa bahasa roh itu asli? Kenapa? Sudah begini, kasih tahu begini, gini. Oke, tanpa membuang waktu, mari kita buka Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 11. Saya tahu ayat ini sudah berulang-ulang kali, beribu-ribu kali. Oke? Tapi kita mau cari dia punya key. What is the key? Apa tuh kunci dia dalam ini ayat? Oke, seperti yang saya katakan, kenapa bahasa roh itu harus asli? Oke, kita bermula dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sana sudah ada 2 poin. Kamu jangan baca begitu saja. Tapi you have to understand every word. Kamu harus meneliti setiap perkataan Tuhan. Bila kamu baca itu ayat firman Tuhan, macam kamu kasih masuk diri kamu dalam ini Alkitab begitu. Macam kamu sendiri yang berperang. Boleh paham gak? Oke? Apa poin pertama di situ? Apa dia bilang? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuasa-Nya, dia bilang kan. Apa teman? Supaya kamu dapat bertahan, ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke. Kenapa bahasa roh itu harus asli? Supaya kamu tahu tipu muslihat iblis. Saya tahu kamu sudah pernah tengok video John Anosike kan? Bila dia mengusir sesuatu, dia bercakap dalam bahasa roh dia. Bahasa roh asli bukan sembarangan tahu. Kamu boleh tahu itu setan tipu. Sebab dia memang penipu pun. Tapi kalau orang yang tidak betul diurapi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kamu tidak akan mengerti yang itu adalah suatu penipuan dari setan. Mesti kamu akan yang, oh iya kesian no. Tapi sekali itu dalam badan tuh orang, dalam alam roh, dia kena tipu, dia kena tipu. Sebab kenapa? Sebab kenapa? Poin kedua, bahasa roh yang asli dari Allah adalah satu perlengkapan kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Bahasa roh itu adalah suatu perlengkapan juga, suatu perisai. Bukan saja berbaju ziratan, berkotopong keselamatan, berkasut keredaan. No! Memang semua itu perlu. Sebab kenapa? Kita sedang berperang. Tetapi kalau kamu tidak ada itu bahasa yang dapat menggegarkan setan, kamu tidak akan tahu dia betul dari Tuhan kah tidak. Itulah kenapa kadang gembala sidang berdoa, kasih keluar tuh bahasa kamu. Sebab kalau bahasa orang yang asli, kamu dapat menghancurkan iblis. Kamu dapat menggegarkan kerajaan dia. Dan itu jugalah salah satu perlengkapan kamu
bahasa roh, tetapi kamu tidak paham, itu bukan dari Tuhan tahu, itu dari setan. Kalau sekarang jangan kamu dengar, kamu buka YouTube, tiba-tiba kamu dengar seorang Nigeria, siapa-siapa aja kamu dengar, terus kamu ikut. Itulah bila didoakan bila didoakan ketika kamu meminta sesuatu. Sebagai contoh, kita di gunung, baru-baru kita pergi di gunung kan, dan baru-baru nih kita, yang sebelum kita pergi gunung, kita cakap bilang, apa yang kamu minta? Minta sama Tuhan. Kita bilang kan, banyak yang berdoa, Tuhan Yesus yang mau keluarga saya dipulihkan, Tuhan Yesus apapun masalah yang kami hadapi, tolong Tuhan kuatkan kami. Jadi bila kamu rasa tuh urapan turun, kamu macam sudah diberi begitu, terus keluar kamu punya bahasa roh kan, itu bermaksud apa yang kamu minta yang betul dari dalam hati, Tuhan Yesus bagikan itu bahasa roh untuk menguatkan kamu sebenarnya. Itulah kenapanya bahasa roh itu harus asli, supaya kita tidak dapat ditipu oleh iblis. Jangan sikit-sikit orang bahasa roh, iya dari Tuhan, haleluya. Jadi yang bangkit bukannya api, daging. Saya tahu ramai orang minta, Tuhan Yesus bagi satu pengurapan. Tuhan Yesus bagi kamu satu pengurapan yang lebih, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Namun kamu sangat berat, lagi berat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tahu? Tuhan Yesus beri pengurapan kuasa. Itulah kita punya poin ketiga. Poin ketiga adalah kita sedang melepaskan kuasa yang tidak dilihat dengan mata kasar, yang tidak dilihat dengan mata kasar. Kita bukannya Goku, kita begini api itu betul-betul api. Ini kamu masuk. Saya rasa kamu mau masuk zaman Abraham dulu nih, baru kamu percaya betul-betul ada api semak belukar begitu kan. Itulah kenapa saya mau cakap, jangan pernah terbataskan kuasa Roh Kudus dalam hidup kamu, sebab dia sangat berkuasa. Apa yang kamu tidak dapat lakukan, kamu tiba-tiba dapat lakukan. Sebab kenapa? Itu roh yang ada dalam badan kamu itu berbicara. Dia mereka tunda lidah babadka. Begitu. Itulah kenapa perlunya bahasa roh asli. Apa yang kuasa Tuhan Yesus berikan kepada kita? Banyak. Ya, sebagai contoh, mari kita pergi 2 Korintus pasal 10 ayat 4. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kamu tengok, kenapa bahasa roh itu asli? Kenapa? Sebab dapat meruntuhkan benteng-benteng kuasa kegelapan. Kalau kamu bahasa roh saja, itu macam ada sesuatu yang berinteraksi kan? Kalau itu orang sedang ada setan, bila kamu bahasa, dia merasa. Sebab kenapa? Kamu berbicara bahasa malaikat. Kamu bikin bahasa roh kamu itu biasa
Tuhan, Tuhan. Terus hilang bahasa roh. Apa gunanya tuh? Bukan bahasa roh itulah Tuhan sebagai untuk kamu berbicara dengan dia. Sebab untuk berkata-kata itu sangat terbatas. Kalau kamu berkata-kata sangat terbatas, kenapa? Kamu berkata-kata ini sambil kamu berkata, sambil kamu berpikir. Apalagi ya yang saya mau doa, oh Tuhan Yesus, tolong bisukan saya mau cuti. Kenapa perlu ada bahasa roh? Supaya kamu cepat berinteraksi dengan Tuhan. Mereka Bapa, divasi, nana. Begitu, macam ada yang ngerasa. Itulah kenapa bahasa roh sangat berkuasa. Tuhan Yesus tahu kita sebenarnya dari tubuh saja, tapi Dia memberikan suatu kuasa yang dari surga. Itulah speaking in tongues, berbahasa roh. Supaya setan tidak tahu apa yang kamu panjatkan doa kamu untuk Tuhan. Setan tidak tahu. Jadi bila kamu berdoa, contoh ini contoh saja untuk berkata-kata. Terima kasih Tuhan, melalui Tuhan, Kau tolong masalah bank saya tersekat begini. Jadi sekali tuh kalawar di atas tuh setan, dia cakap dia punya bank tersekat. Mari kita kasih sekat. Nah, tersekat di awan tidak sampai kepada takhta Allah Bapa. Sebab kamu berkata-kata, jadi Dia tahu. Tapi kalau kamu bercakap secara alam roh, maksudnya itu kamu sendiri dengan Tuhan. Aduh. Saya harap kamu paham betul, sebab sekarang in real sudah nih. Saya harap kamu dapat tangkap apa yang saya cakap sekarang. Harus pahami dengan alam roh, bukan pikiran, bukan kedagingan. Kenapa Dia bagi kita itu bahasa roh asli? Supaya kita sendiri bercakap dengan Tuhan. Tuhan duduk di takhta Dia, kamu sendiri nampak roh kamu berlutut di hadapan takhta Tuhan. Kita bukan sembarangan tahu. Itu bahasa bukan sembarangan. John Anisaki bilang, kamu sedang membuka kunci yang berada di alam. Kalau contoh itu alam. Contoh kamu sedang berdoa untuk Tuhan Yesus ekonomi saya tolong. Jadi bila kamu berkata yang bahasa roh yang asli dari Tuhan, kamu sedang merebut itu kunci dari setan. Kamu buka sendiri guna bahasa roh kamu. Tapi kamu mesti ingat, setiap apapun yang kamu berkata itu harus kamu mengerti, harus kamu paham. Jangan bila sudah diberi, saya tidak tahu apa saya doa, saya salah saja di situ. Salah kamu di sini menari. Kamu bikin itu sembarangan enggak? Dan contoh kedua, Markus 3 ayat 13. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Itulah apa yang berlaku pada hari 2 yang lalu gak tuh? Pastor bilang, mulai sedang kita cakap, siapa yang ada bahasa roh? Siap sedia. Iya memang pun siap sedia. Siap pun mau tahu. Betul gak itu dari Tuhan? Kamu jangan main-main. Sebab kalau bahasa roh yang kamu katakan itu, kamu tidak paham, kamu tidak tahu di mana kamu dapat. Kamu sudah membuka pintu alam setan.
melayani. Sekali kamu berak salah, nah habis. Boleh paham gak semua? Itulah kenapa bahasa itu asli. Iya, supaya kamu diberi kuasa untuk mengusir setan. Yang minggu lalu ada sekejap berlaku pengusiran kan, dan ada beberapa Asya yang sedang berdoa. Asya, jangan main-main. Kamu sudah berlawan dengan setan, dan dia akan mencari celah untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kamu. Bahasa roh itu apa? Adalah suatu perlengkapan senjata Allah. Kenapa Tuhan bilang itu adalah suatu perlengkapan senjata Allah? Sebab kalau kita masuk di kerajaan surga, kita sudah ada perisai, berbaju zirah, berkasut kerelaan, berkotobongkan keselamatan. Kita sudah ada itu bila kita sudah masuk di atas. Tapi kalau kita masih di sini, kita perlukan itu bahasa roh untuk menggegarkan kerajaan setan. Jadi setiap orang yang mempunyai bahasa roh asli, gunakanlah itu sebaik-baiknya, supaya keluarga kamu dilindungi. Apapun masalah kamu hadapi, kamu jangan mundur. Jangan perkara sepele terus kamu drop down loh. Apa dia bilang khotbah yang hari Sabtu? Masa saya di kampung yang CN. Ada 3 jenis pelayan kan? 1, pelayan biasa. 2, pelayan Kristus. Yang paling berat apa? Laskar Kristus kan? Kamu main-main. Itulah kenapa setan sekarang berusaha menyerang. Serang. Sebab dia tahu kamu sudah dipilih Tuhan untuk menjadi laskar Kristus Tuhan. Itulah dia tidak pernah berhenti menyerang. Jadi kalau kamu sudah out, tidak sudah jadi laskar, kamu jadi pelayan Kristus. Kalau lagi kamu down, tambah down, nah pelayan dia salah kamu. Saya tahu kamu semua pun tidak mau kena cakap pelayan biasa. Mesti juga kalau nanya, saya pelayan mana? Saya pemain musik bang. Kenapa? Itu malaikat dalam badan Ibu Julita kan, dia bilang, ih. Dia bilang, buat kecantikannya aku tengok. Sebab kenapa? Ada yang kamu bercantik untuk Tuhan, ada yang untuk Memang tuh asal kalau girls yang jalankan yang kalau bulikan sampai itu kepala pun pusing begini jalan. Sebab mau kasih cantik untuk tuh rambut, kasih halus. Laskar Kristus. Hei, bangun laskar. Ingat kita from Zion. Tidak salah kamu bercantik untuk Tuhan, tapi mesti ingat setiap kali kamu buat Tuhan Yesus, ini adalah semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua apa yang saya miliki untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi biar kita jadi laskar Kristus untuk Tuhan. Semua apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Mesti ingat tuh, itulah kenapa bahasa roh itu harus asli. Membangkitkan kita, membangunkan tubuh kita yang fana ini. Dan setiap apapun yang kita miliki, kita berpakaian semuanya untuk Tuhan. Jadi bila tuh setan nampak, ada api. Untuk menjadi laskar Kristus bukan senang tahu, harus mempunyai apa? Pengorbanan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Kalau pasar pengorbanan segera muncul.
tahu kamu semua pun tahu apa maksudnya pengorbanan. Tapi pengorbanan yang dari hati itu sangat susah. Sebab kenapa kamu berkorban untuk Yeshua Mashiach? Kamu meninggikan namanya, kamu memuliakan nama dia. Hai, siapa kita? Kamu tidak gembirakan Tuhan Yesus bagi suatu mahkota, suatu kuasa untuk kita. Dia bagi kita itu bahasa roh. Itu mulia dari Tuhan tahu. Bukan senang-senang orang dapat batu. Dan ini saya tahu Roma sudah kita baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa menggegarkan kerajaan setan. Itulah kenapa bila orang berdoa, kalau kamu tidak ada bahasa roh, kamu jangan ikut orang lain. Saya tekankan sekali lagi. Sebab bahasa roh itu, bila orang itu hati dia terbuka, dia mau menerima pengurapan kuasa Tuhan, dia dapat. Sebab dia mau itu, dia bilang Tuhan tolong saya ini begini. Jadi dari sana doa di Tuhan Yesus nampak. Yang dia bilang, oh anak ini perlu ini, dia bagi. Jadi bila dia bagi, kamu pun semangat. Bukan merasa kamu dapat itu bahasa, kamu berkurang. Makna itu bukan dari Tuhan tahu, itu dari setan. Terus terang, mana kamu dapat itu bahasa roh? Berhati-hati setiap bahasa roh yang kamu dengar dari itu YouTube, berhati-hati. Sebab ada yang dorang buat sendiri. Seperti yang kita pun dulu di sini. Saya rasa kamu tahu tuh siapa saya cakap. Mesti yang kamu dapat sendiri, impact tuh sendiri dari sama kamu. Bila kamu teriak, Yesus, terus dia, itu dia, asli dari Tuhan. Seperti itu api Nabi Elia. Dia turun, dia masuk, terus kamu boleh berbahasa. Sekarang baca, Lena berbahasanya, bakal. Begitu. Macam ada yang marah di dada saya, sorry. Kenapa bahasa itu penting? Penting sebab kita sedang menyampaikan hikmat yang tersembunyi. Jam mau turun, jam